Oke, pada video kali ini saya akan bedah atau review buku sahabat-sahabat Rasulullah yang ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri ya. Ini jilid 1. Jilid 1 itu ada beberapa sahabat ya. Ada Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Oke. Nah, saat ini saya hanya bahas satu sahabat saja, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Di video selanjutnya nanti saya akan bahas video sahabat-sahabat yang lain. Oke, dimulai dari kisah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, siapakah Abu Bakar As-Siddiq? Nah, jadi nama lengkap beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq ya, dan ayahnya itu Abu Quhafah. Nah, atau Abdullah bin Utsman ya. Ini dituliskan seperti ini di bukunya, oke ya. Kemudian bagaimanakah kehidupan As-Siddiq? Nah, di masa jahiliyah, di masa jahiliyah Abu Bakar ini pernah bercerita bahwasanya ketika beliau masih jahiliyah dulu, maksudnya masih belum Islam, dia tidak pernah sujud sekalipun ke berhala. Nah, ini membuktikan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini memang benar-benar mudah sekali menerima kebenaran, dan dia akidahnya sudah lurus dari sebelum-sebelumnya ya. Nah, dia pernah mengatakan bahwasanya dia tidak pernah sujud kepada berhala sekalipun. Nah, dan pernah itu kejadian ketika usianya mendekati balik, ayahnya atau Abu Quhafah itu membawanya ke sebuah ruangan yang milik oleh Abu Quhafah itu yang isinya banyak berhala. Nah, lalu Abu Quhafah mengatakan pada Abu Bakar, dia katakan bahwasanya ini Tuhan-Tuhanmu gitu. Nah, lalu Abu Quhafah meninggalkan Abu Bakar, dan akhirnya Abu Bakar mendekat kepada berhala tersebut, lalu dia nanya, "Aku lapar itu, maka berilah aku makan." Dan berhala itu nggak jawab-jawab itu. Nah, dan juga Abu Bakar nanya, aku pengen pakaian, maka beri aku pakaian. Dan berhala itu nggak jawab tuh. Lalu apa yang dilakukan sama Abu Bakar? Diambilnya batu dan dihantamnya batu itu kepada berhala tersebut, dan berhala tersebut langsung jatuh dan tersegur gitu kan. Nah, ini sudah baiknya pemahaman Abu Bakar sebelum Islam datang ya. Nah, juga Abu Bakar As-Siddiq ini dia orang yang pertama masuk Islam ya. Beliau yang pertama masuk Islam di kalangan laki-laki dewasa ya. Kalau dari kalangan perempuan itu ada Khadijah ya. Ini dia. Di kalangan anak-anak ada namanya Ali bin Abi Thalib ya. Kemudian di kalangan laki-laki dewasa itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ya, jadi seperti itu. Kemudian Nabi juga memberi gelar kepada beliau itu Al-Atiq ya. Atiq itu artinya adalah yang dibebaskan dari api neraka, karena memang Abu Bakar As-Siddiq ini beliau punya keutamaan, beliau termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga ya. Nah, seperti itu. Jadi dia udah punya tempat di surga, maka dengan adanya jaminan surga, beliau tetap berjuang dengan Rasulullah SAW ya. Kemudian di samping Atiq juga gelar beliau kan As-Siddiq ya. Nah, ini kisah yang As-Siddiq ini banyak yang sudah tahu ya dari mana gelar itu. Ini gelar As-Siddiq ini diperoleh ketika Rasulullah SAW beliau menerima Isra Mi'raj. Kemudian orang-orang Quraisy pada waktu itu tidak ada satupun yang percaya dengan kejadian itu gitu kan. Bahkan orang Muslim pun menjadi sedikit bimbang gitu, ragu gitu. Nah, sementara hanya Abu Bakar yang tegas mengatakan, saya percaya meskipun tidak sesuai dengan logika kalian, saya percaya gitu. Saya membenarkan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini membenarkan itu. Nah, maka dia dapat gelar As-Siddiq ya. Dia membenarkan ya, artinya benar ya. Dan keutamaan-keutamaan yang lain, nah, ini kita lihat ya. Ini ada hadis-hadis bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini pernah Rasulullah mengatakan, seandainya aku boleh mengangkat seorang khalil selain Robku, niscaya aku mengangkat Abu Bakar sebagai khalil. Jadi ini keutamaan Abu Bakar ya. Jadi Rasulullah pernah mengatakan dia ingin Abu Bakar ini sebagai khalilnya ya. Kemudian banyak lagi sih ya. Ada juga yang mengatakan ini ya tentang Khalilullah. Jadi sesungguhnya sahabat kali ini adalah Khalilullah. Jadi Abu Bakar ini dia adalah kekasih Allah itu. Kemudian ada juga mengatakan hadis ini juga hadis ya mengatakan bahwa Abu Bakar Umar itu dalam agama ini kedudukannya seperti pendengar dan penglihatan bagi kepala. Juga ada juga hadis mengatakan, teladanilah dua orang sepeninggalku dari para sahabatku, Abu Bakar dan Umar. Nah, ini keutamaan Abu Bakar ya. Nah, ini yang terkenal ya.
Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Az-Zubair di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, Sa'id bin Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Nah, jadi ini udah dapat ini beliau ya, udah dapat jaminan. Juga ini hadis yang lain, engkau adalah sahabatku di telaga dan sahabatku di gua. Di gua ini artinya ketika beliau hijrah ya, nanti kita akan ceritakan kisahnya. Apalagi kisah-kisahnya ya. Ini juga nih tenang lawai Uhud. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berada di atas sebuah bukit, lalu tiba-tiba bukit itu bergetar, goncang, dan akhirnya Rasul mengatakan tenanglah wahai Uhud, di atasmu hanya seorang nabi, sendiri dan 2 orang syahid. Nah, seperti itu. Pokoknya masih banyak lagi yang lainnya. Baik, seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja peran-peran dari Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, jadi peran beliau ketika sudah masuk Islam itu banyak sekali, karena apalagi beliau kan termasuk angkatan pertama ya, bahkan para sahabat yang dijamin masuk surga yang lainnya seperti Thalha, Az-Zubair, Abdullah bin Auf, Sa'ad dan terusnya itu masuk Islamnya gara-gara Abu Bakar As-Siddiq. Nah, maka beliau mendapatkan pahala jariah yang sangat banyak gitu ya, seperti itu. Nah, ketika pernah dalam satu hari ya, jadi ketika itu dia mengusul kepada Nabi. Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, kita nampakkan diri kita, jangan bersembunyi dalam berdakwah. Lalu kata Rasulullah SAW, jumlah kita masih sedikit itu kan. Nah, akhirnya karena beliau bergebu-gebu dan akhirnya beliau menampakkan keislamannya ya, dan akhirnya beliau dihajar habis-habisan. Nah, yang menghajarnya adalah Utbah bin Rabi'ah, dan dia dipukul habis-habisan, dan akhirnya dia babak belur dan pingsan gitu. Kemudian dia dibawa ke rumahnya, lalu dia disuruh makan itu kan. Nah, ketika disuruh makan sama ibunya, lalu dia mengatakan ketika dia siwaman, langsung dia berkata, bagaimana keadaan Muhammad? Yang ditanya itu keadaan Muhammad itu, padahal dia yang babak belur itu kan. Bahkan dia bersumpah nih, demi Allah aku bersumpah tidak akan makan apapun dan minum apapun sebelum aku bertemu Rasulullah. Nah, ini memang kecintaannya kepada Rasulullah itu sangat tinggi sekali si Abu Bakar As-Siddiq ini. Nah, akhirnya ibunya ini mengatakan, kamu pikirkan dirimu itu, jangan mikirkan Muhammad ini, kamu dulu itu. Nah, maka dia mengatakan kalau seandainya Muhammad itu baik-baik saja, maka saya juga akan baik-baik saja. Nah, ini bukti kesetiaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya nanti Abu Bakar dibawa ke tempatnya Rasulullah SAW berdakwah. Kemudian apalagi ya, peran beliau misalnya ketika hijrah ya. Nah, ketika hijrah Abu Bakar ini kan membersamai Nabi Muhammad SAW ketika hijrah. Nah, ya ketika hijrah beliau berdua menuju Madinah. Nanti singgah di sebuah gua ya, Gua Sur namanya. Nanti ketika sebelum masuk ke dalam gua itu, Abu Bakar lah yang nanti akan membersihkan gua tersebut sampai benar-benar siap Rasulullah masuk. Nah, sehingga ketika itu Abu Bakar karena membersihkan gua tersebut, dia disengat oleh serangga. Pada waktu itu Rasulullah SAW tidur di pangkuan Abu Bakar karena dia tidak mau Rasulullah terganggu tidurnya. Abu Bakar menahan untuk tidak teriak, tidak mengaduh gitu kan, dan sampai ketika sengatan itu sangat kuat sekali, sangat terasa, dan air mata Abu Bakar itu jatuh ke pipi Nabi Muhammad SAW. Makanya Rasulullah terbangun lalu mengatakan, mengapa engkau wahai Abu Bakar? Lalu dikatakan, saya disengat oleh serangga gitu. Dan akhirnya nah ini dia dikatakan bahwasanya si Nabi Muhammad SAW kemudian nanti dia menyembuhkan Abu Bakar dan akhirnya langsung sembuh. Nah, jadi ini perjuangannya ya. Kemudian pada saat kalau Isra sudah tuh ya, Isra, jadi pada Isra Mi'raj tadi Abu Bakar membenarkan ketika orang-orang semuanya pada ragu, Abu Bakar membenarkan itu ya. Kemudian apalagi perannya, yaitu pada perang Badar. Nah, pada perang Badar itu kan perang pertama ya, perang besar pertama yang dialami oleh Muslim nih. Sehingga orang-orang pada waktu itu ditanyakan, jadi siapa nih yang mau standby di dekat Nabi Muhammad SAW ketika ada orang musyrik
yang mau menyerang Nabi Muhammad SAW, maka dia harus berhadapan. Maka pada waktu itu yang maju adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dan juga ada yang luar biasa ini. Jadi kata si ini dari Ibnu Sirin ya, bahwasanya Abdurrahman bin Abi Bakar, jadi anaknya Abu Bakar itu, jadi pada perang Badar dia ikut bersama orang musyrikin, jadi dia belum masuk Islam gitu kan. Nah, kemudian pada waktu itu Abdurrahman bin Abi Bakar ini mengatakan, sungguh aku melihatmu mengincarku. Jadi ketika itu Abdurrahman ini melihat ketika perang Badar itu Abu Bakar ini ngintai dia terus gitu kan. Nah, sementara Abdurrahman itu dia menghindar gitu kan, dia nggak mau bunuh ayahnya gitu kan. Dia mengatakan, aku tidak mau membunuhmu. Justru Abu Bakar menjawabnya beda. Apa katanya? Adapun aku, jika engkau mengincarku, maka aku akan tetap menghadapimu. Nah, jadi ini beda. Jadi Abu Bakar tahu kepada siapa dia harus loyal dan kepada siapa dia harus melepaskan diri. Ya, itu pada perang Badar yang luar biasa. Kemudian di mana lagi ya? Di pada perang, nah ini ya, di perang di perjanjian Hudaybiyah. Nah, ini di perjanjian Hudaybiyah. Di pada saat perjanjian Hudaybiyah itu kan kita Muslim angkat senjata, maksudnya orang-orang Quraisy tidak berjanji damai, dia tidak akan melakukan penyerangan. Nah, lalu dibuat sebuah surat kesepakatan. Pada surat kesepakatan itu awalnya ditulis saya Rasulullah SAW gitu kan, dan akhirnya orang-orang Quraisy tidak menerima itu. Engkau Rasul bagi Muslim, kami tidak, gitu kan. Maka dihapuslah Rasulullah, maksudnya bukan Rasulullah tapi diganti jadi Muhammad bin Abdullah, gitu kan. Bahwasanya nanti akan terjadi genjatan senjata, kemudian juga nanti ada isi-isi butir-butir perjanjian Hudaybiyah itu. Ketika orang yang mau masuk Islam maka silakan, bagi orang yang masuk kafir Quraisy silakan. Ya, tapi kalau seandainya orang Quraisy mau masuk ke Islam, dia harus izin dulu. Lagi seperti itu. Intinya ada butir-butirnya. Melihat hal itu, Abu Bakar merasa para sahabat itu merasa keberatan ya, terutama Umar bin Khattab nih. Kan beliau kan keras. Beliau tidak setuju dengan isi-isi butir itu. Lalu akhirnya dia mengatakan pada Rasulullah, ini tidak adil gitu kan. Ini kita tidak untung seperti ini gitu kan. Nah, saya tidak setuju. Maka Nabi Muhammad SAW dia mengatakan, ya saya akan saya akan melanjutkan perjanjian ini. Nah, kemudian si Umar ini sepertinya melihat kegagalan dalam lobby kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Umar bin Khattab ini menuju ke Abu Bakar. Lalu Abu Bakar mengatakan, wahai Abu Bakar, katakanlah pada Muhammad katakanlah kepada Rasul bahwasanya ini tidak adil, ini tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita kan sudah berjanji bahwasanya kita akan umroh atau kita naik haji tahun ini, ya, umroh waktu itu ya, umroh waktu hari ini. Nah, kok kita hari ini batal gara-gara perjanjian ini? Saya tidak setuju ini. Silakan kau sampaikan kepada Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Kalau Nabi Muhammad mengatakan hal itu, saya juga ngikut itu. Nah, gitu. Jadi emang udah klop banget ya antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga pada saat Fathul Mekah. Nah, pada saat Fathul Mekah ini juga, pada saat Fathul Mekah, ketika Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah, si Abu Bakar ini khawatir ayahnya atau Abu Quhafah ini nanti dia tidak selamat itu kan. Nah, justru Abu Bakar As-Siddiq menggendongnya ini di sini ya. Di sini disebutkan Abu Quhafah pada Rasulullah mengatakan pada hari Fathul Mekah, Abu Bakar menggendong Abu Quhafah itu hingga dia meletakkan di depan Rasulullah. Maka Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, seandainya engkau membiarkan orang tuamu di rumah, niscaya kami akan datang kepadanya. Jadi nggak mesti digendong gitu ya, kita kata Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Bakar ingin ingin Rasulullah itu tidak usah repot-repot, biar saya yang membawa ayah saya yang kepada engkau gitu, dia digendongnya. Nah, ini pada saat Fathul Mekah ya. Kemudian di saat perang Hunain, nah ya pada perang Hunain itu kan orang-orang Muslim tuh ini merasa, wah kita bakal menang nih, jumlah kita lebih banyak nih, gitu ya. Maka bahkan turun ayat bahwasanya kalian bangga-bangga dengan jumlah kalian, padahal ada juga pasukan yang sedikit itu bisa mengalahkan yang banyak. Nah, ya seperti itu ya. Dan memang ternyata pada waktu itu pada perang Hunain kocar-kacir umat Islam karena serangan dari orang Hunain itu kan. Dan
yang masih tersisa di dekat Nabi Muhammad SAW itu adalah Abu Bakar As-Siddiq itu. Nah, ini membuktikan kesetiaan beliau, ini kesetiaannya tiada tara pada Nabi Muhammad SAW. Nah, gitu ya. Ini pada perang Hunain. Kemudian pada perang Tabuk juga. Pada perang Tabuk Abu Bakar As-Siddiq itu menginfakkan seluruh hartanya, luar biasa. Dan ketika ditanya, jadi engkau meninggalkan apa kepada keluargamu? Kata Abu Bakar As-Siddiq, Allah dan Rasulnya. Wah, ini jawaban yang orang yang sudah memiliki kadar keimanan yang sangat tinggi sekali ya. Seperti itu. Baik, jadi begitu pada masa Rasulullah masih hidup. Nah, kemudian masuklah pada isyarat-isyarat nih ya. Jadi isyarat-isyarat Nabi Muhammad SAW atas kekhalifahan Abu Bakar sepeninggal beliau. Jadi sudah ada isyarat-isyaratnya. Misalnya ada hadis, jika engkau tidak mendapatiku maka datanglah kepada Abu Bakar. Ia menceritakan kepada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana jika nanti aku datang kembali ke Madinah lalu dan ternyata aku tidak mendapatimu, apa yang harus dilakukan? Maka kata Rasulullah SAW, jika engkau tidak mendapatiku maka datanglah kepada Abu Bakar As-Siddiq, itu kan. Nah, ini udah mulai nih isyarat-isyaratnya. Dan juga pernah juga ketika Rasulullah sakit, kan yang memimpin Rasulullah tidak sanggup lagi memimpin umat Islam dalam salat berjamaah. Lalu Rasulullah SAW mengutus meminta Abu Bakar yang menjadi imam salat. Pada waktu itu Abu Bakar belum datang. Akhirnya para sahabat yang ada di masjid lalu mengatakan, Umar maju aja, engkau aja maju, gitu kan. Nah, akhirnya ketika Umar yang maju, terdengar suaranya oleh Nabi Muhammad SAW. Namun Rasulullah mengatakan, siapa itu? Umar. Saya tidak rela kalau Umar yang menjadi imam. Panggil Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini udah ada isyarat-isyarat bahwasanya setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar yang memimpin umat Islam ya, seperti itu. Dan juga pernah satu hari Rasulullah itu berkhutbah. Nah, ini ya, khutbah beliau mengatakan seperti ini. Sesungguhnya Allah meminta seorang hamba untuk memilih antara dunia dengan apa yang ada di sisinya, lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah itu. Pada waktu itu khutbah beliau di tahun 10 Hijriah ya, itu pada waktu Haji Wada. Semuanya menganggap itu biasa-biasa saja. Sementara si Abu Bakar menangis ya. Abu Sa'id mengatakan, Abu Bakar menangis pada waktu itu dan kami heran, kenapa seperti itu ya? Kenapa engkau nangis gitu? Nah, karena itu kan hanya biasa-biasa saja gitu kan. Ternyata Abu Bakar menangkap bahwasanya itu adalah isyarat bahwasanya Rasul itu akan meninggalkan kita semua gitu. Nah, semuanya tidak peka, sementara Abu Bakar yang menangis itu. Nah, jadi memang udah klop banget ya antara Nabi Muhammad SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq gitu kan. Gitu. Kemudian saat-saat terakhir dalam kehidupan Rasulullah. Nah, pada waktu itu beliau sakit gitu kan. Dan akhirnya nyampailah berita tentang Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, semuanya menjadi kaget, shock, terguncang hatinya, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini ya. Beda ya. Beda posisinya. Ketika waktu itu termasuk Umar bin Khattab nih. Umar bin Khattab kesana kemari membawa pedang, mengatakan kalau seandainya kalian mengatakan Muhammad mati maka akan kupenggal kepala kalian. Nah, sehingga pada waktu itu tidak ada yang berani menghentikan Umar bin Khattab ini. Datanglah Abu Bakar As-Siddiq memanggilnya, lalu dia mengatakan sebuah ayat yang sangat fenomenal. Ini ayatnya surah Al-Imran ayat 124 mengatakan, wahai Umar, ketahuilah barang siapa menyembah Muhammad maka Muhammad telah meninggal dunia. Ini ayatnya ya. Ala man kana ya'budu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammad faqad mata wa man kana ya'budullah fa innallaha hayy la yamut wa qala innaka mayyitun wa innahu mayyitun, dan seterusnya ya. Jadi dikatakan bahwasanya kalau ketahuilah barang siapa menyembah Muhammad maka Muhammad itu telah meninggal dunia. Tapi barang siapa menyembah Allah maka Allah masih hidup, tidak mati. Allah berfirman, sesungguhnya kamu pasti mati dan sesungguhnya mereka juga pasti mati. Dan Allah juga berfirman, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Nah, pada waktu itu Umar terduduk dan menangis sejadi-jadinya. Maka Ibnu Abbas ya sampai mengatakan, demi Allah seolah-olah manusia belum mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini, sehingga Abu Bakar yang membacakannya pada waktu itu. Tepat sekali ya, begitu cerdasnya Abu Bakar As-Siddiq, sehingga pada waktu itu semuanya kembali normal. Setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, baru saja meninggal, lalu ternyata kelompok orang-orang Ansor dia sudah membuat sebuah perkumpulan yang mereka ingin menyepakati siapa yang akan menjadi penerus Rasulullah SAW, yang akan memimpin kota Madinah ya.
dan akhirnya mereka berkumpul di sebuah tempat yang bernama Sakifah Bani Sa'idah. Nah, mereka sudah sepakat, mereka sudah hampir sepakat akan menunjuk Sa'ad bin Ubadah menjadi pemimpin orang Madinah pada waktu itu. Nah, namun pada waktu itu untung saja Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah datang lalu menyampaikan pandangan mereka bahwasanya yang menjadi pemimpin itu adalah orang-orang Quraisy, orang-orang yang muhajirin gitu kan, dan kalian adalah pembantu, kalian adalah ansor gitu kan. Nah, dan mereka tidak sepakat bahwasanya kami ini kan, kami daerah kami di sini, kami yang memimpin. Nah, sementara si pihak muhajirin mengatakan kami lebih berhak karena kami yang pertama kali membawa perpolitikan di sini dan sebagainya. Pokoknya terjadi perdebatan yang sangat lama sehingga lama sekali, dan ujungnya adalah ketika Umar bin Khattab mengatakan, saya memutuskan, kalau saya memilih bahwasanya yang sebaiknya menjadi seorang pemimpin adalah setelah Rasulullah wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Mengapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq memiliki keutamaan-keutamaan dan beliau juga sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya ketika ada seorang wanita yang datang yang kepada Nabi, lalu dia mengatakan bahwasanya jika seandainya ia ke Madinah lalu dia tidak menemui Rasulullah SAW lagi, apa yang saya lakukan? Maka temuilah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Kemudian juga ada hadis yang mengatakan bahwasanya Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq ini dia sudah termasuk orang yang dijamin masuk surga. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini juga orang yang menemani Rasulullah SAW ketika hijrah. Abu Bakar As-Siddiq ini juga sahabat yang pertama kali masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq ini juga menjadi orang yang menjadi imam para orang-orang muslim ketika Rasulullah itu masih hidup. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq sangat banyak sekali. Maka saya memutuskan untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi seorang khalifah. Dan akhirnya orang-orang juga setuju melihat pandangan yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, dan akhirnya semuanya membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, akhirnya itulah di hari pertama Abu Bakar As-Siddiq memimpin umat Islam. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ini banyak sekali ya. Yang pertama kali yang beliau lakukan itu adalah beliau meneruskan atau memberangkatkan pasukan Usamah. Nah, pasukan Usamah ini sebenarnya sudah dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW ya. Namun beliau pasukan ini tidak jadi berangkat karena pada waktu itu dalam perjalanan Rasulullah sakit, dan akhirnya mereka balik ke belakang, balik ke Madinah. Dan pada pasukan Usamah ini perlu kalian ketahui, Usamah bin Zaid bin Harisah ya. Usamah ini dia seorang anak muda ya, masih usianya masih belasan atau 20-an, pokoknya sangat muda sekali. Sementara yang dipimpinnya itu adalah para orang-orang yang awalun ya, orang-orang seperti Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, itu yang dipimpinnya. Nah, yang dipilih oleh Rasulullah itu adalah Usamah bin Zaid karena keutamannya ya, dan juga termasuk ayahnya ya, Zaid bin Harisah. Nah, dan pada waktu itu tidak jadi berangkat karena Rasulullah sakit. Mereka ingin berangkat ke negeri Syam ya, tidak jadi berangkat karena Rasulullah sakit. Dan akhirnya mereka balik ke Madinah dan Rasulullah wafat. Nah, pasukan ini diberangkatkan kembali oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pada waktu itu sebenarnya tidak banyak sahabat tidak setuju gitu kan, karena kita ini bukan hal yang prioritas, memberangkatkan pasukan Utsman ini bukan hal yang prioritas, ada hal yang lain. Karena pada waktu itu ada juga orang-orang yang murtad, ada juga orang yang enggan membayar zakat, ada juga muncullah nabi-nabi palsu ketika Rasulullah wafat gitu kan. Nah, tapi Abu Bakar Siddiq punya pemahaman yang lain, bahwasanya ini pasukan dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita memutuskan apa yang sudah direncanakan oleh Nabi Muhammad SAW itu? Maka jika seandainya kalian semua menolak apa yang hendak saya lakukan, maka saya akan tetap memutuskan hal ini. Termasuk Umar bin Khattab ketika beliau menyampaikan usul-usulan kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka dia pun mental. Nah, jadi ini Umar bin Khattab juga segan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan akhirnya pasukan Usamah ini berangkatlah ke negeri Syam. Dan ketika mereka berangkat, pasukan ini otomatis di Madinah kan kekurangan pasukan ya. Otomatis ketika ada yang nanti akan menyerang Madinah, ini sangat berbahaya sekali. Maka pada waktu itu orang-orang yang ingin memusuhi, orang-orang yang memusuhi Islam itu udah mulai berani gitu kan, karena melihat wah Madinah ini udah santai nih, tidak ada lawan yang berarti, maka ayo kita ke Madinah, kita serang gitu kan. Nah, sekarang itu yang terjadi ya di awal-awal masa Abu Bakar As-Siddiq. Dan akhirnya karena banyak orang yang murtad tadi ya, namanya penumpasan golongan ar-riddah ya, orang-orang yang murtad.
Nah, murtad ini ya ada tiga kategori. Murtad yang pertama adalah karena memang mereka tidak mau lagi mengikuti seluruh syariat Islam. Ada juga orang yang dia itu masih sholat tapi tidak mau bayar zakat. Ada juga orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, ya seperti contoh besarnya lah Musailimah Al-Kadzab ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang lain, saya tidak bahas. Saya hanya bahas yang sedikit-sedikit saja. Nah, misalnya pada golongan orang murtad. Nah, pada waktu itu Abu Bakar As-Siddiq sangat keras sekali. Ketika ada yang murtad, maka tidak ada ampun. Ketika mereka murtad, maka mereka akan semua dipenggal kepalanya. Seperti itu ya. Dan mereka yang enggan membayar zakat ya, meskipun dia sholat nih, masih sholat tapi tidak mau bayar zakat. Karena mereka menganggap bahwasanya zakat itu masih hanya berhubungan dengan Muhammad saja. Ketika Muhammad meninggal maka zakat lepas gitu kan. Nah, pada waktu itu Umar bin Khattab sudah berusaha untuk membujuk Abu Bakar As-Siddiq untuk jangan memerangi mereka. Mereka kan masih sholat, mereka masih bersyahadat loh. Nah, tapi mereka tidak menjalankan satu hal, yaitu membayar zakat. Nah, artinya apa? Rukun Islam itu harus benar-benar dijalankan betul-betul ya, kalau seandainya mampu. Maka si rombongan pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ya pada waktu itu, mereka menumpaslah orang-orang yang menolak membayar zakat tadi. Meskipun Umar bin Khattab sudah memberikan peringatan kepada Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq mengatakan, sesungguhnya jika seandainya kalian tidak mau, semua saya sendiri ya yang akan melakukan ini, saya akan tetap maju. Nah, dan akhirnya Umar bin Khattab menyadari nih, suatu saat nanti dia menyadari bahwasanya yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ini benar ya. Kalaulah tidak ada yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq, maka sesungguhnya orang sudah meninggalkan yang namanya zakat. Kemudian ada juga rombongan orang-orang yang apa ya, tidak mau lagi sholat Jumat itu kan. Pokoknya ketika Rasulullah wafat, hampir semua daerah itu tidak sholat Jumat lagi, kecuali Mekah dan Madinah dan di Taif. Hanya itu, selebihnya nggak ada yang sholat Jumat lagi. Masya Allah itu kan, ini terjadi kegoncangan yang luar biasa ketika Rasulullah wafat itu. Dan akhirnya nanti pasukannya Abu Bakar inilah yang nanti akan mendakwahi mereka kembali. Bahkan ada yang bertobat, ada yang tidak mau bertobat. Yang tidak mau bertobat maka mereka nanti dihukum mati semua, atau nanti diberikan hukuman berupa membayar denda gitu kan, seperti itu. Kemudian pasukan yang paling besar ini adalah ketika perang Yamamah ya. Perang Yamamah ini adalah melawan nabi-nabi palsu. Nah, ini yang Mamah ini yang paling besar ya. Sebenarnya masih ada juga nabi yang lain ya, tapi ini yang paling besar, yaitu perang Yamamah. Perang Yamamah ini dipimpin oleh Khalid bin Walid pasukannya, dan pada waktu itu banyak sekali para penghafal Quran yang terbunuh pada waktu itu. Dan pada itu Musailimah Al-Kadzab terbunuh, dan yang membunuhkannya luar biasa, dia adalah Wahsy ya, yang membunuh Hamzah ya. Jadi dia yang membunuh Hamzah bin Abdul Thalib ketika dia masuk Islam, dia pula yang membunuh Musailimah Al-Kadzab, yang luar biasa. Nah, oke. Itu ya perang Yamamah yang paling besar, dan nanti akan ada juga nanti perang terakhir yang di masa Abu Bakar Siddiq, ada nama perang Yarmuk, dan pada waktu itu Abu Bakar Siddiq meninggal pada waktu itu, tapi Abu Bakar Siddiq dia tidak ikut perang, dia di Madinah ya, karena beliau dia menjadi pemimpin Muslim pada waktu itu. Nah, kebijakan yang lain adalah pada waktu di masa Abu Bakar Siddiq, beliau mengumpulkan Al-Quran. Nah ya, jadi As-Siddiq itu orang pertama yang mengumpulkan Al-Quran. Ini pun didesak oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendesak Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran. Dan alasannya ya tadi, karena di perang Yamamah banyak para penghafal Quran yang gugur. Umar khawatir nanti ayat-ayat Quran itu sudah tidak ada lagi gitu. Nah, akhirnya Abu Bakar mereka diskusi. Abu Bakar sebenarnya awalnya tidak setuju, tapi disampaikan ini bid'ah ini, karena tidak dilakukan oleh zaman Nabi, ini bid'ah. Tapi Umar mengatakan ini hal yang baik. Nah, akhirnya tetap berdebat, berdiskusi, dan akhirnya Abu Bakar pun menerimanya, melapangkan dadanya, dan akhirnya Abu Bakar As-Siddiq mengamanahkan Zaid bin Sabit sebagai ketua dalam kelompok mengumpulkan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala ke dalam satu mushaf ya. Itu kemudian juga selanjutnya adalah pengangkatan Umar sebagai khalifah. Nah, jadi ketika Abu Bakar sudah mulai sakit dan beliau memikirkan sepertinya harus udah mempersiapkan siapa yang akan menjadi penerus beliau, dan akhirnya beliau minta
pendapat para sahabat, bagaimana kalau saya memilih Umar bin Khattab. Lalu dia ada yang mengatakan baik, sangat baik, ya kan? Ada juga yang khawatir karena Umar bin Khattab kan orang yang keras itu kan, sehingga pada waktu itu Abu Bakar setelah menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan ya, mintalah Utsman bin Affan yang menulis surat itu, dan disebutlah bahwasanya yang menjadi penggantiku adalah Umar bin Khattab. Dan akhirnya Umar bin Khattab pun menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq ya. Dan tidak berapa lama kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun meninggal dunia, dan meninggal dunianya usianya sama seperti meninggalnya Nabi Muhammad SAW, itu pada usia 63 tahun ya. Nah, ini dia pada usia 63 tahun dan di tahun 13 Hijriah. Nah, inilah kisah Abu Bakar As-Siddiq ya. Ini hanya ringkasannya saja. Lebih lengkapnya bisa kalian baca sendiri, atau ada juga buku yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Salabi, itu lebih 2 kali lipat dari buku ini, itu hanya menjelaskan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq ya. Mungkin kedepannya nanti kita akan bahas kisah Umar bin Khattab lagi. Oke, terima kasih.